Saat ini, hampir semua peralatan memasak terbuat dari aluminium. Aluminium adalah logam yang memiliki massa yang ringan, mudah ditempa, dan penghantar panas yang baik, sehingga cocok digunakan untuk wadah memasak. Sifat-sifat yang dimiliki logam aluminium ini ternyata dipengaruhi oleh ikatan logam. Apakah kalian mengetahui cara pembentukan ikatan logam? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Sebagian besar peralatan memasak saat ini sudah terbuat dari logam aluminium. Logam aluminium dipilih karena memiliki massa yang ringan, mudah ditempa dan dibentuk, serta mampu menghantarkan panas dengan baik. Peralatan memasak saat ini berbeda dengan peralatan memasak pada zaman dahulu yang masih terbuat dari besi dengan massa yang berat dan mudah berkarat. Perbedaan sifat dari kedua jenis logam ini dipengaruhi oleh ikatan yang terjadi antara atom-atom logam yang dikenal sebagai ikatan logam. Ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron di kulit valensi dari atom logam melalui tumpang tindih orbital atomnya. Untuk memahami lebih lanjut tentang ikatan logam, perhatikan contoh ikatan logam yang terdapat dalam logam natrium sebagai berikut. Konfigurasi elektron dari atom natrium adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, atom natrium memiliki satu elektron di kulit valensinya, yaitu 3s1. Elektron di orbital 3s1 ini akan mengalami tumpang tindih dengan sesama elektron di orbital 3s1 dari atom natrium, sehingga menghasilkan suatu orbital baru yang berisi elektron berpasangan. Orbital ini disebut orbital molekul. Makin banyak tumpang tindih orbital yang terjadi, makin banyak orbital molekul yang terbentuk. Elektron-elektron yang berada dalam orbital molekul dapat bergerak bebas atau terdelokalisasi antar atom kation logam natrium di dalam orbital molekul. Hal ini mengakibatkan terjadinya gaya tarik-menarik antara elektron yang terdelokalisasi dan kation logam. Makin kuat gaya tarik-menarik yang terjadi, makin kuat ikatan logam yang terbentuk. Contohnya, ketika orbital 3s1 dari atom natrium mengalami tumpang tindih, akan terbentuk kation natrium yang memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6 dengan jumlah elektron valensi 8 yang sesuai dengan kaidah oktet. Selanjutnya, elektron yang terdelokalisasi akan berada di sekeliling kation natrium oleh adanya gaya tarik-menarik melalui interaksi elektrostatik. Makin banyak elektron terdelokalisasi yang dihasilkan, makin kuat gaya tarik-menarik yang terbentuk, sehingga ikatan logam yang terbentuk juga akan makin kuat. Teori lautan elektron. Salah satu teori yang dapat menjelaskan pembentukan ikatan logam adalah teori lautan elektron yang pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Paul Carl Ludwig Drude tahun 1902. Teori tersebut kemudian diuraikan secara lebih baik oleh ilmuwan asal Belanda bernama Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1916.
Oleh karena itu, teori lautan elektron ini disebut juga sebagai teori Lorentz. Berdasarkan teori ini, suatu padatan logam tersusun atas kation-kation logam yang tidak bergerak bebas dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang dapat bergerak bebas yang disebut dengan istilah lautan elektron. Lautan elektron ini berasal dari tumpang tindih orbital atom logam. Faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan ikatan logam. Pertama, kekuatan ikatan logam bergantung pada jumlah elektron valensi. Dalam tabel periodik, banyaknya jumlah elektron di kulit valensi atau disebut elektron valensi yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan logam akan meningkat dari kiri ke kanan, mulai dari golongan 1A, 2A, 3A, 3B, 4B, dan 5B, hingga 6B. Namun, pada logam transisi selanjutnya, jumlah elektron valensi yang dapat digunakan pada ikatan logam menurun seiring dengan makin banyaknya elektron pada orbital D yang berpasangan. Makin banyak jumlah elektron valensi dari suatu atom logam, makin banyak elektron yang dapat terdelokalisasi dan membentuk lautan elektron dalam ikatan logam. Dengan demikian, gaya tarik-menarik yang terjadi antara kation logam dan elektron di dalam lautan elektronnya akan makin kuat, sehingga ikatan logam yang terbentuk juga akan makin kuat. Akan tetapi, tidak semua elektron valensi dari suatu atom logam dapat mengalami delokalisasi elektron. Elektron valensi yang terdapat di orbital D yang terisi penuh tidak dapat mengalami delokalisasi elektron. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa elektron dalam orbital D yang telah terisi penuh memiliki sifat yang stabil. Hal ini mengakibatkan elektron dalam orbital D tersebut sulit terlepas dari inti atomnya, sehingga tidak dapat mengalami delokalisasi elektron. Dengan demikian, delokalisasi elektron hanya berasal dari elektron di subkulit S. Hal yang sama juga terjadi pada logam emas dan perak yang memiliki konfigurasi elektron seperti berikut. Untuk lebih memahami perbedaan dari kekuatan ikatan logam berdasarkan jumlah elektron valensinya, perhatikan pembahasan mengenai ikatan logam dalam logam kromium dan natrium sebagai berikut. Logam kromium terbentuk dari atom kromium yang berasal dari golongan 6B dengan nomor atom 24 dan memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, atom kromium memiliki 6 elektron valensi. Sementara itu, logam natrium terbentuk dari atom natrium yang berasal dari golongan 1A dengan nomor atom 11 dan memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, atom natrium memiliki 1 elektron valensi. Karena jumlah elektron valensi dari atom kromium lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron valensi dari atom natrium, ikatan logam kromium akan lebih kuat dibandingkan dengan ikatan logam natrium. Hal ini dibuktikan dengan titik didih dan titik leleh dari logam kromium yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan logam natrium, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.
Kedua, kekuatan ikatan logam bergantung pada jari-jari ion logam. Perhatikan lingkaran berwarna oranye yang menunjukkan jari-jari ion logam dalam gambar berikut. Gambar ukuran jari-jari ion logam sesuai dengan urutan tabel periodik. Jari-jari atom logam ditandai dengan warna kuning dan jari-jari ion logam ditandai dengan warna oranye. Jika kita amati, atom logam dari golongan 1A dan 2A memiliki jari-jari ion yang makin besar dari atas ke bawah. Makin besarnya jari-jari ion logam mengakibatkan jarak antara pusat kation logam dan lautan elektronnya makin jauh, sehingga gaya tarik-menarik antara kation logam dan elektron dalam lautan elektronnya makin lemah. Akibatnya, ikatan logam yang terbentuk akan makin lemah, yang dibuktikan dengan titik didih dan titik lelehnya yang rendah. Adapun, untuk jari-jari ion logam yang makin kecil, ikatan logam yang terbentuk justru akan makin kuat. Hal ini dibuktikan dengan titik didih dan titik lelehnya yang tinggi. Contohnya, logam dari golongan 1A seperti litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, dari atas ke bawah, jari-jari ionnya makin besar, tetapi titik didih dan titik lelehnya makin kecil. Adanya ikatan logam menyebabkan logam memiliki sifat-sifat seperti berikut ini. Pertama, berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Dalam ikatan logam, kation-kation logam memiliki susunan yang teratur. Hal ini mengakibatkan jarak antar kation logam menjadi sama besar, sehingga menghasilkan susunan kation logam yang teratur. Susunan kation logam yang teratur dalam ikatan logam akan menghasilkan padatan yang rapat dan pejal. Oleh karena itu, logam pada suhu kamar berwujud padat, kecuali air raksa atau merkuri yang berwujud cair. Kedua, titik didih dan titik leleh yang tinggi. Makin kuat ikatan logam, gaya tarik-menarik antara kation logam dan elektron dalam lautan elektronnya juga makin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan energi yang cukup besar untuk memutus ikatan logam yang terjadi. Dengan demikian, titik didih dan titik leleh logam juga makin tinggi. Ketiga, penghantar panas yang baik. Ketika bagian ujung sebuah lempeng logam dipanaskan, energi panas tersebut akan diserap oleh elektron dalam lautan elektron. Penyerapan energi panas oleh elektron dalam lautan elektron akan meningkatkan energi kinetik elektron, sehingga elektron dalam lautan elektron dapat bergerak dengan makin cepat. Elektron yang bergerak cepat akan menabrak elektron lain dalam lautan elektron, sehingga energi panas akan tersalurkan dari satu elektron ke elektron lainnya dalam lautan elektron. Dengan demikian, seluruh bagian logam dapat menghantarkan panas. Proses ini disebut konduksi panas. Logam dengan kemampuan menghantarkan panas yang baik disebut konduktor panas. Keempat, penghantar listrik yang baik. Ketika bagian ujung suatu lempeng logam diberikan arus listrik, elektron dalam lautan elektron akan bergerak dari kutub yang bermuatan negatif menuju kutub yang bermuatan positif. Hal ini mengakibatkan elektron akan mengalir menuju lempeng logam yang berada di sisi yang lain.
Dengan demikian, seluruh bagian logam dapat menghantarkan listrik. Proses ini disebut konduksi listrik. Logam dengan kemampuan menghantarkan listrik yang baik disebut konduktor listrik. Kelima, mudah ditempa tetapi tidak mudah patah. Logam bersifat mudah ditempa sehingga dapat dibentuk tetapi tidak mudah patah. Hal ini disebabkan oleh adanya lautan elektron yang mengelilingi kation logam. Lautan elektron ini bertindak sebagai bantalan. Oleh karena itu, ketika logam diberikan tekanan, akan terjadi pergeseran kation logam. Akan tetapi, pergeseran ini tak menyebabkan logam patah karena kation logam selalu dilindungi oleh lautan elektron yang berperan seperti bantalan. Dengan demikian, ketika logam ditempa, kation logam hanya akan mengalami penataan ulang, dan elektron yang mengelilingi kation logam akan berpindah mengelilingi kation logam yang berdekatan. Sifat logam yang mudah dibentuk juga mengakibatkan logam bersifat elastis. Artinya, logam dapat ditarik dan digulung. Contohnya, kabel tembaga ataupun lembaran aluminium yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, permukaan logam yang mengilap. Menurut teori ikatan logam yang dikemukakan Lorentz, ketika cahaya tampak atau visible jatuh ke permukaan logam, elektron di kulit terluar atau valensi logam akan mengalami eksitasi. Eksitasi adalah proses berpindahnya elektron yang berada pada keadaan dasar dengan tingkat energi yang rendah dan dekat dengan inti atomnya menuju kulit dengan tingkat energi yang lebih tinggi dan jauh dari inti atomnya. Elektron yang mengalami eksitasi akan berada dalam keadaan yang tidak stabil, sehingga elektron tersebut akan kembali ke keadaan dasarnya. Elektron yang kembali ke keadaan dasarnya akan disertai pembebasan energi dalam bentuk foton, yaitu berupa cahaya atau kilap. Oleh karena itu, permukaan logam yang dikenai cahaya akan menghasilkan kilap. Poin-poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, atom logam adalah atom yang paling melimpah di bumi. Atom logam memiliki sifat-sifat yang khas. Sifat-sifat khas logam dipengaruhi oleh adanya interaksi antar atom logam yang dikenal dengan ikatan logam. Kedua, ikatan logam terbentuk melalui tumpang tindih orbital dari elektron valensi suatu atom logam. Ketiga, kuat ikatan logam dipengaruhi oleh jumlah elektron valensi pada atom logam dan jari-jari ion logam. Keempat, ikatan logam memengaruhi sifat-sifat khas logam seperti berikut. Berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, titik didih dan titik leleh yang tinggi, penghantar panas yang baik, penghantar listrik yang baik, mudah ditempa tetapi tidak mudah patah, permukaan logam yang mengkilap.